Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya, harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, mengedar atau pengguna, ketahuan, saya copot. Karma is real. Jenderal Ferdy Sambo kena karma Ahok. Ini kejahatannya satu persatu terbongkar, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Nasib yang menimpa Jenderal Bintang 2, Irjen Ferdy Sambo, kini dinilai buah dari karma menzalimi Ahok atau Basuki Cahayapurnama loh. Ada yang meyakini begitu loh. Ternyata nih, dulu saat Ahok tersangkut kasus dugaan penistaan dan penodaan agama, Ferdy Sambo lah yang salah satunya menyidik dan yang menangani kasus Ahok. Dari sini ada yang meyakini karma is real. Karma Ahok makin terbukti. Ferdy Sambo sedang jadi musuh bersama bagi masyarakat karena menghabisi ajudannya. Kasus Ferdy Sambo ini besti mulai disangkutkan dengan karma menzalimi Ahok. Loh, kok bisa sih? Ternyata nih, Ferdy Sambo dulu turut menangani kasusnya Ahok yang berujung di penjara 2 tahun oleh putusan pengadilan. Pada penghujung 2016, Ferdy Sambo terjejak ikut menangani kasus Ahok. Dalam surat panggilan tertanggal 30 November 2016 yang ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Agus Andrianto, Ahok diminta menghadap Kombes Ferdy Sambo pada Kamis 1 Desember 2016 di kantor Propam Mabes Polri. Brigjen Agus kini menjabat sebagai Kabarreskrim dengan pangkat Jenderal Bintang 3 atau Komjen. Keperluan penyidik kala itu memanggil Ahok adalah untuk menghadap Jaksa Penuntut Umum Kejagung dalam pemeriksaan tahap 2 dalam kasus dugaan penistaan dan penodaan agama. Netizen mulai ramai bertakon-takon, apakah ini yang namanya karma? Nah, nama Ferdy Sambo yang kini terancam hukuman pidana berlapis karena menghabisi Brigadir J ini dianggap kena karmanya Ahok. Karma is real, tulis akun influencer di Instagram @zanzabella. Dikutip Hops.id Sabtu 20 Agustus 2022. Dalam sidang vonis pada 2017, Ahok menyampaikan kata-kata penutup yang meyakini semua yang menzaliminya akan dipermalukan satu persatu loh. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih, ucap Ahok di persidangan. Setelah mengucapkan itu, sidang ditutup dan Ahok langsung dikirim ke Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat untuk menjalani hukuman 2 tahun penjara. Sekarang, kejahatan Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Polri, tidak hanya soal menghilangkan nyawa anak buahnya sendiri terbongkar, yaitu Brigadir Yosua. Namun, kasus ini telah membuka sedikit demi sedikit kotak Pandora kejahatan sistematis oknum Jenderal Bayangkara ini pada tindakan-tindakan ala mafioso. Penghilangan nyawa serta menghilangkan barbuk, rekayasa kasus, dan lain-lain. Perjudian online 303 hingga menjadi backing sindikat narkoba. Sambo menjadi dedengkot dalam kejahatan-kejahatan besar justru karena posisinya yang strategis sebagai Ketua Satgasus dan Kadif Propam Polri. Penggiat media sosial John Sitorus mengatakan sumpah Ahok akan orang yang telah menzaliminya satu persatu saat nanti akan dipermalukan kembali terbukti. Banding ditolak, hukuman jadi 4 tahun penjara, sah dan terbukti sebagai pengacau. Tweet John Sitorus di Twitter dikutip pada Jumat 29 Juli 2022. Lagi-lagi ucapan Ahok terbukti, satu persatu dipermalukan, ungkapnya kemudian. Ia berharap ex-Front Pembela Islam atau FPI tersebut betah di penjara. Semoga betah di penjara ya, sindir John Sitorus melalui Twitternya. Bagaimana menurut Anda? Dokter Diva komentari Farel, apa kabar bocah-bocah yang ikut demo, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Sebelum heboh sekarang ini, saya tidak kenal dengan seorang penyanyi cilik bernama Farel Prayoga. Baru setelah diundang ke Istana Merdeka, saya baru tahu soal ini. Itu pun tahunnya karena cuitan Dr. Tifa yang murahan itu. Saat rangkaian upacara kemerdekaan di Istana Merdeka, ada hal yang menarik perhatian banyak orang, yaitu Farel Prayoga yang tampil dengan membawakan lagu Ojo Dibandingke ciptaan Abah Lala. Dengan suara khasnya, dia berhasil mengajak banyak pejabat tinggi ikut bergoyang. Ternyata Farel Prayoga baru dihubungi 24 jam sebelum acara di istana atas masukan banyak pihak. Jadi bisa dikatakan ini adalah undangan yang mendadak dan spontan, bukan direncanakan. Kemudian momen ini disindir oleh Dr. Tifa di Twitter. Anak kecil, kelas 6 SD mungkin belum akil balik, disuruh menyanyi lagu cinta-cintaan dangdut koplo, dan semua tanpa terkecuali asik berjoget tanpa malu-malu. Di acara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 katanya. Memang tidak sebut nama, tapi sudah pasti bahas soal Farel. Tidak mungkin bahas tentang anaknya Elon Musk. Kalian mungkin pernah bertanya-tanya, ada apa dengan dokter ini? Emak-emak satu ini sudah melenceng melebar sampai keluar jalur. Sepertinya ada masalah entah di keluarga, kerjaan atau lainnya, sehingga dia seperti orang stres lalu melampiaskan perasaannya dengan cara membuat cuitan yang basi dan murahan ala orang tidak berpendidikan. Dokter ini sepertinya hatinya penuh dengan prasangka buruk, pikirannya negatif dan kotor, atau hanya kepingin terkenal dengan cara murahan ala kelompok sebelah, biar terlihat keren. Apakah dokter ini sudah kurang laku sebagai dokter sehingga beralih profesi dari komentator politik kelas kampung? Di acara tersebut ada orkestra, harmonisasi paduan suara, drum band, semua sudah ditampilkan di istana. Farel diundang karena memang viral dan itu adalah sesi tambahan saja, bukan sengaja direncanakan dan dibuat jadi main event. Upacara resmi sudah selesai, baru dilanjutkan dengan acara hiburan. Karena itu tidak ada salahnya diapresiasi. Lagi pula, apakah pejabat tinggi tidak boleh berjoget atau bersenang ria? Apakah menurut dokter tidak tahu malu ini? Acara harus serius, raut wajah datar tanpa emosi seperti upacara di Korea Utara. Dokter ini sepertinya menyedihkan sekali hidupnya. Apa-apa selalu dianggap super serius. Amit-amit bergabung dengan orang seperti ini gak asyik. Hatinya dengki melulu, bisa-bisa kita jadi tua sebelum waktunya. Atau jangan-jangan dokter ini iri karena tidak diundang ke istana. Malah yang diundang adalah seorang penyanyi cilik yang viral di medsos. Kalau iri bilang bos, tinggal teriak aja di medsos. Siapa tahu didengar oleh Jokowi lalu diundang ke istana. Diajak tuh makan-makan, lalu dikasih sepeda dan pulang dengan raut wajah bahagia, menampakkan gigi sekilau matahari. Dari cuitannya seolah dia merasa tidak etis seorang anak kecil diundang oleh pemerintah. Kalau bicara tidak etis, harusnya Dr. Tifa concern juga dong dengan kasus pelecehan di beberapa pesantren yang sedang marak akhir-akhir ini. Ini lebih mengkhawatirkan. Bukan lagi tidak etis, tapi sudah masuk kategori tidak beradab. Lebih tidak beradab mana seorang penyanyi cilik diundang untuk menghibur atau pawai obor yang diikuti anak-anak dengan menyanyikan lagu Habisi, habisi, habisi si Ahok, habisi si Ahok. Sekarang juga anak kecil dikritik karena nyanyi lagu dangdut dewasa. Bagaimana dengan bocah disuruh teriak habisi? Atau bagaimana dengan anak-anak yang dibawa saat demo berjilid-jilid yang katanya bela agama? Bahkan ada yang sengaja dibawa serta oleh orang tuanya. Boleh gak kita sebut orang tuanya tidak tahu diri dan tidak bisa mendidik anak yang benar? Ini lebih memprihatinkan ketimbang anak diundang untuk sekedar nyanyi. Dr. Tifa apa komentarnya soal anak-anak itu? Sama-sama masih kecil tapi sudah bisa teriak habisi. Yang sepele dikomentari seolah tidak ada kerjaan, tapi yang tidak beradab malah dianggap tidak serius. Saran kepada Dr. Tifa nih, kalau bermasalah atau punya beban pikiran yang mumet, tolong jangan lampiaskan di medsos. Nanti sesekali bisa kebablasan dan ambiar loh. Capek loh nyinyir dan tiap hari cari bahan untuk nyinyir. Jangan dipikir cuitan murahan akan dipuji semua orang. Maaf, biasanya yang memuji adalah kelompok macam kadrun itu. Bagaimana kalau menurut Anda?